Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Salam adik-adik, Ayo, cepat. jumpa lagi dengan Inang Pendeta. Minggu lalu kita sudah tatap muka dan minggu ini kita waktunya online dulu. Tapi masih pada sukacita kan semua adik-adik? Iya, sukacita. Oke deh adik-adik, untuk mengawali ibadah kita saat teduh dulu. Oke, saat teduh kita mulai. Amin. Inang sapa ulang ya. Shalom adik-adik. Nah, masih ada sukacitanya nggak ya? Sukacita. Oke, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Selamat hari Minggu buat orang tua yang mungkin mendampingin anak-anaknya. Adik-adik, Minggu pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau awali lagunya dengan lagu Hari Lepas Hari. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Tetap menantikan Tuhan Yesus dan kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, setelah hari lepas hari, adik-adik masih pada bergirang nggak ya? Ya, masih dong, karena minggu kemarin baru bertemu atau tatap muka sama teman-teman satu gereja dan guru-guru beserta Amang Pendeta. Nah, lagu kita lanjutin dengan lagu Saya Bergirang. Selalu bergirang, adik-adik selalu bergirang ya. Nah, adik-adik boleh duduk dan kita mau berdoa
kita sambil bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Sikat berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih boleh membangunkan kami di pagi yang indah tanpa kurang suatu apapun. Bapa, saatnya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Walaupun di dalam ibadah sekolah minggu online, kami tetap semangat memuji nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, pasang hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu temanya tumbuhan ciptaan Tuhan. Nah, kemarin kan yang firman Ibu Deborah. Ibu Deborah sudah menjelaskan semuanya bahwa tumbuhan itu adalah ciptaan Tuhan di hari ketiga. Ya, betul. Termasuk kita juga ciptaan Tuhan, ya. Kursi, meja, pintu itu ciptaan Tuhan. Dan kalau tidak ada pohon-pohon, pastinya kita akan kebanjiran. Jadi adik-adik harus tetap menjaga atau melestarikan semua tumbuhan. Dan minggu hari ini temanya Tuhan berkuasa atas tumbuhan. Tetap dengan tumbuh-tumbuhan. Berarti itu tandanya Tuhan melarang kita untuk merusak ciptaannya, ya. Nah, nanti yang firman itu Ibu Sarah, ya. Dan lagu tema kita ada lagu baru. Kita sama-sama belajar lagunya, nanti tertera di bawah ini. Oke? Judulnya Tuhan Ciptakan Pohon-pohon.
semuanya, diingat nanti kalau tetap muka adik-adik boleh bersaksi untuk memuji lagu tersebut. Ya, nah adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, adik-adik boleh ambil posisi sifat berdoa. Kita nyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas, bahkan pada saat ini Bapa, kami telah bernyanyi buat Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah roh-roh kemalasan kami usir di dalam nama Yesus, roh ketertiban, roh mendengar Engkau turunkan atas kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Oke. Ya adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Yunus 4 ayat 6 sampai ke 8. Ya. Yunus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya, Ibu akan bacakan ya. Yang belum bisa membaca, silakan disimak. Sudah dapat Yunus? Sebelum Mika. Ya. Oke. Ibu akan bacakan ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ayat yang ke-7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Yang ke-8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Adik-adik, siapa yang masih ingat
tema minggu kemarin yang dibawakan oleh Ibu Deborah. Iya, Allah menciptakan tumbuhan. Nah, hari ini Tuhan berkuasa atas tumbuhan. Wow, keren ya. Tentang tumbuh-tumbuhan kayaknya sepanjang bulan Februari ini. Kenapa? Iya, benar. Karena tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan sangat memperhatikan dan Tuhan bertanggung jawab. Nah, cara Tuhan bertanggung jawab, Tuhan melimpahkan tanggung jawab itu ke kita ciptaannya. Karena kitalah makhluk yang paling mulia, yang paling pintar, dan paling hebat di antara ciptaan Tuhan. Apa saja kemarin ciptaan Tuhan coba? Apakah sepeda ciptaan Tuhan? Bukan, sepeda buatan manusia. Iya, yang diciptakan Tuhan adalah yang bernapas, yang dinamakan dengan makhluk hidup. Tumbuhan makhluk hidup kah Bu? Iya. Tandanya apa teman-teman yang kecil? Devika, Devina? Tumbuhan disebut makhluk hidup karena dia tambah besar. Coba perhatikan bunga ditanam masih kecil. Lama-lama dia menjadi besar, bahkan lebih tinggi dari kita. Iya, tambah tinggi, tambah besar. Iya, itu ciri-cirinya tumbuhan ya, makhluk hidup. Nah, hari ini kita berbicara tentang Tuhan berkuasa atas tumbuhan. Tadi di pembacaan kita dimulai dengan kisah Yunus. Iya, teman-teman pasti sudah tahu cerita tentang Bapak Yunus. Nah, diutus ke kota ini, ternyata dia pergi ke kota ini. Pada waktu Yunus diutus Tuhan ke Niniwe, kota jahat, ternyata dia pergi ke Tarsis. Ya, tapi di sini tema kita hari ini yang dibahas tentang tumbuhan. Yang apa? Diceritakan Yunus tertidur, hatinya kesal. Ya, mungkin karena dia merasa bersalah juga. Tuhan utus ke sini, dia pergi ke sini. Akhirnya dia rebahan, diceritakan di Alkitab tadi, panas terik. Nah, Tuhan menciptakan apa tadi teman-teman? Iya benar, pohon jarak. Ibu mau kasih tahu ya, pohon jarak itu daunnya itu agak lebar-lebar. Lebar-lebar selebar ini. Dia agak berminyak sih daunnya. Nah, batangnya itu mulus, tidak berduri. Iya, warna hijau keabu-abuan batangnya pohon jarak itu. Jadi daunnya itu karena dia lebar-lebar bisa menutupi sinar matahari. Dikatakan di Alkitab Yunus tertidur di bawah pohon itu. Iya dong, seperti daun pisang kan? Daun pisang juga lebar-lebar panjang, bisa berteduh di bawahnya. Pohon beringin, daunnya lebat, bisa berteduh. Seperti Bapak Yunus berteduh di bawah pohon jarak tadi. Nah, tetapi dikatakan juga di Alkitab, esok harinya pohon jaraknya mati. Nah, kenapa kira-kira? Tuhan yang membuat juga melalui panas matahari. Akhirnya Yunus kepanasan. Tadi Yunus bilang, aduh, Bapak Yunusnya sepertinya putus asa. Dia bilang, aduh biar aja sudah aku deh. Biar aja aku mati juga, katanya. Nah, artinya teman-teman, Tuhan menciptakan tumbuhan. Tuhan berkuasa atas tumbuhan. Kayak ajaib ya, cuma sehari aja diciptakan pohon jaraknya. Nah, artinya Tuhan itu betul-betul berkuasa atas tumbuhan, betul-betul berkuasa atas hewan, betul-betul berkuasa atas kita. Tadi kan kita sepakat, kuasanya Tuhan itu Tuhan wakilkan kepada kita. Ya,
Tapi kuasa kita terhadap tumbuhan tidak seperti Tuhan. Itu tadi kan diceritakan pohon jaraknya langsung mati tiba-tiba. Ya kan? Kalau kita pasti kita mungkin potong-potong, kita racun baru mati. Ya, artinya di sini yang pertama, kuasa Tuhan itu memang benar-benar dahsyat luar biasa terhadap kita, terhadap hewan. Tapi di tema kita hari ini berkuasa atas tumbuhan. Nah, yang kedua, oleh karena Tuhan berkuasa atas tumbuhan, kita juga harus menghargai, ya, menjaga dan merawat sebisa mungkin tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena kata Ibu Deborah minggu kemarin juga kan waktu kita tatap muka, tumbuhan itu sangat berguna banget buat makanan. Nasi, perkedel, roti-roti. Tuh, mentega terbuat dari minyak, ya, dari kelapa oke, dari biji bunga matahari oke, mentega dari hewan juga ada, minyak dari hewan juga ada. Nah, bahkan pohon jarak ini juga ada minyak jarak. Ada loh teman-teman dijual minyak jarak karena ada bijinya di dalam, warna hitam, ada bintilnya putih. Iya, Ibu dulu waktu kecil sering bermain itu buah jarak. Bahkan getahnya buah jarak itu teman-teman bisa ditiup seperti balon gelembung-gelembung kecil. Nah, batang jarak itu, batang tangannya itu, tangkanya itu bisa untuk meniup getah jarak itu. Jadi tumbuhan juga Tuhan ciptakan unik dan berfungsi, berguna buat kita, berguna buat hewan. Ya. Jadi tidak sembarang ya, karena temanya Tuhan berkuasa atas tumbuhan. Jadi kita tidak semena-mena, tidak asal saja. Apalagi sekarang untuk menebang pohon besar ada aturannya, ada hukumnya. Seperti, apakah teman-teman tahu ciri khasnya pohon kita di Kalimantan? Iya, pohon ulin. Itu pohon ulin dilindungi loh teman-teman. Kalau di Jawa, di Sumatera ada pohon jati, itu dilindungi. Kalau kita mau menebang atau orang mau menebang harus izin dulu ke pemerintah. Nah, kita sepakati pemerintah itu wakilnya Tuhan di dunia, di tempat di mana kita tinggal saat ini. Ya, jadi temanya hari ini Tuhan berkuasa atas tumbuhan juga. Bukan cuma berkuasa atas kita. Kalau kita berkuasa atas apa ya? Oh mungkin barang-barang ciptaan kita kali ya. Kalau misalnya Abang Moses bikin mobil-mobilan. Pasti kalau mau dirusak sama DR marah dong. Ini loh punya aku yang bikin. Nah begitu juga Tuhan. Karena Tuhan yang membuat, Tuhan yang berkuasa. Walaupun Tuhan sudah wakilkan manusia. Kuasailah bumi, tapi katanya pelihara. Ya teman-teman ingat ya, Tuhan berkuasa, kita memelihara. Oke, sepakat? Iya, ya singkat saja ya cerita kita pada pagi hari ini. Namun ayat hafalannya dari mana coba? Oh, Yunus 4 ayat 6a. Abang-abang sama kakak-kakak yang akan tamat bulan 6 nanti ingat ya dihafal ya. Kan Amang bilang kemarin dihafal. Oke, ayat hafalan kita pagi hari ini Yunus 4 ayat 6a. Sampai yang ada komanya ya, Ibu akan bacakan. Yunus 4 ayat 6a bunyinya, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Nah, ketiga ayat itu tadi, lalu atas penentuan Tuhan Allah. Oke teman-temannya, jadi atas penentuan Tuhan Allah itu tadi atas kuasa Allah, atas izin Allah. Ya teman-teman, demikian pelajaran firman pada pagi hari ini dan ayat hafalan juga. Silakan dihafal ya. Oke,
Kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pelajaran kami pada hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas tumbuhan, hewan, bahkan atas kami juga anak-anak Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, ajar kami senantiasa untuk boleh menghargai dan memelihara tumbuhan di sekitar kami ataupun di mana saja, agar kami boleh menjaga kelestarian lingkungan kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa boleh mendengar nasihat tentang tumbuhan agar kami boleh menghargainya. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat abang-abang, kakak-kakak yang sudah bersekolah agar tetap semangat, baik pun yang sekolah tatap muka maupun sebagian yang sudah bersekolah dari rumah. Biarlah Tuhan kami terus juga berdoa buat keadaan kota kami, kota Bontang. Biarlah kiranya Bapa, apa yang diberlakukan oleh pemerintah boleh kami ikuti karena itu semua demi kebaikan kami. Berkati orang tua kami Tuhan yang senantiasa boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Berkati Amang dan Inang Pendeta, berkati guru-guru sekolah minggu agar tetap semangat boleh mengajar kami dan membimbing kami melalui ruang sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, berikan senantiasa kami kesehatan di tengah-tengah di mana kami boleh belajar, di tengah-tengah di mana kami boleh bermain. Terpuji Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat Al-Quran Victor tertulis dalam Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, dadah, salam sehat. Shalom Amang, Inang Pendeta, Bu Guru Sekolah Minggu, teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Amak Pendeta, Bu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dalam Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya David mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan bijaksana. Bumi ini penuh dengan ciptaanmu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat minggu depan karena pasti ada pertanyaan lagi dari guru-guru sekolah minggunya. Nah adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Berikan persembahannya titip kepada orang tua supaya orang tua memberinya ke gereja. Ya, kita angkat lagu pujian, hendaklah masing-masing memberi. Shalom
Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini Tuhan telah memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat rumahmu atau buat gereja. Tuhan Yesus, terimalah ini Tuhan, sempurnakanlah Tuhan. Berikan juga kesehatan buat seluruh anak-anak Tuhan. Berikan juga mereka semangat yang telah bersekolah tatap muka. Kiranya Tuhan yang menjagai anak-anak Tuhan supaya jauh dari segala mara bahaya. Memberkatin kedua orang tua kami, memberkati pekerjaannya, memberkati juga sekolah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya inilah doa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kita saat teduh. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan. Adik-adik yang sudah tatap muka ke sekolah, tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau ada, bawa sanitizernya, dan tetap jaga jarak. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Kita nyanyi lagu Sudah Selesai Sekolah Minggu kita.